Nah, oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan memanen anakan ikan nila hitam, dan kebetulan hari ini hari pertama manen. Tadi udah saya ambil sedikit, terus ternyata masih banyak yang belum keambil. Nah, saya akan memberikan tips supaya anakan yang kita panen itu aman diangkatnya. Nah, itu anakannya masih banyak banget ya. Nah, untuk pengambilannya itu bebas di pagi, siang ataupun sore hari. Yang penting pas ketika anakan itu muncul di permukaan air, kita ambil pakai jaring. Nah, tips untuk pengambilan ataupun pemanenan anakan ikan nila itu, yang pertama itu jaring ya. Jaring ini kalian harus cari jaring yang lembut, yang berbahan kain. Jangan pakai jaring yang kasar, karena nanti anakan ikan nila akan gampang luka ya, gampang luka juga gampang mati karena masih rentan, karena ukurannya masih sangat kecil. Nah, ini lihat banyak banget ikannya tuh, malah mendekat ke sini ya. Akan saya jaring. Nah, akan saya lihat ke kalian semua, anakannya itu masih ukurannya kecil-kecil banget ya. Coba akan saya jaring ini ya. Nah, ini nih, kelihatan masih sangat kecil-kecil banget. Ini umur dari pemijahan sekitar 8 atau 9 hari ini ya, belum sampai 14 hari itu udah mulai beranak ya, udah mulai pada memijah. Nah, ini saya pindahkan ke ember dulu sebelum dipindahkan ke kolam untuk larva ikan nila ini ya. Nah, itu gampang ya, gampang memijah, gampang memeliharanya. Nah, ini salah satu keunggulan ikan nila tuh. Dan sekarang saya akan memanen dulu ya, supaya tidak dimakan oleh indukan-indukan yang lain. Ini perlu proses cepat. Nah, ini kita pindahkan lagi. Ya, sangat banyak. Juga ada. Nih. Wih, ini ya, kelihatan ya. Nah, kenapa anakan ikan nila atau larva ikan nila harus cepat-cepat kita panen? Itu karena induk-induk yang lain juga bakalan memakan anakannya. Jadi sebisa mungkin ketika ada anakan yang muncul di permukaan, langsung kita panen aja, langsung kita pindahkan, karena nanti bisa dikanibal oleh indukan yang lain. Nah, itu juga salah satu tipsnya ya, biar kalian ataupun kita semua yang sedang budidaya ikan nila ataupun ikan yang lain, terutama di ikan nila, itu bisa tahu dan bisa berhasil dalam pembudidayaan, terutama di pemijahan. Nah, ini
ya. Nanti kita besarkan paling sekitar 1 bulan, nanti bisa siap jual. Kalaupun pakannya bagus, malah kurang dari 1 bulan itu udah bisa siap jual ya. Itu untuk bibit. Masih banyak nih. Ya. Banyak. Kita masih panen banyak sekali. Waduh, malah udah kencang banget ini. Wih, banyak. Berenangnya udah kencang banget. Masih ada lagi, masih terus bermunculan. Nah, kalau dilihat ya, untuk jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, pada kesimpulan kali ini adalah yang pertama itu bagaimana cara pemanenan anakan ikan nila supaya aman. Nah, yang pertama, tips pertama, kita menggunakan jaring atau seser. Ini namanya jaring ya, seser. Gunakan dengan bahan yang lembut ya, jangan bahan yang kasar. Ada 2 bahan ya, biasanya di toko ada 2 bahan. Ini yang lembut dan lubang-lubangnya kecil-kecil ya, ini ya, ini lembut. Nah, gunakan yang lembut. Kalau lebih baiknya gunakan atau cari yang berbahan dasar itu kain, ada itu ya, untuk khusus anakan ada yang berbahan dasar kain. Nah, jangan pakai yang kasar. Karena apa? Yang pertama, misalkan kayak kita menggunakan yang kasar, karena ukuran anakan ikan nila itu masih terbilang kecil dan rapuh, itu akan merusak merusak bagian tubuhnya ataupun membuat luka anakan tersebut. Nah, itu akan rentan mati. Nah, itu. Terus selanjutnya gunakan jaring yang lebih besar ataupun ya seadanya. Kalau untuk saya baru ada ini, dulu yang besar itu rusak. Nah, gunakan yang besar biar optimal dalam pengambilan anakan, biar pemanenannya. Kalau ini itu susahnya, misalkan kayak anakannya banyak terus menggerombolnya itu agak luas, itu nggak bisa kena semuanya, paling sekitar sebagian doang itu ya. Nah, makanya menggunakan jaring yang besar itu lebih bagus lagi karena proses pemainannya cepat. Nah, itu. Terus kondisi air saya sudah pernah bilang yang di video yang pertama pembahasan ikan nila. Untuk air dalam pemijahan ikan nila itu sebaiknya airnya jernih. Karena apa? Ketika airnya jernih, untuk pemainan anakan ikan nila juga akan memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu kayak lihat-lihat di mana letaknya anakan tersebut. Ketika anaknya menyelam ke dalam air juga kita nggak perlu menunggu untuk muncul ke permukaan, itu nggak usah, karena airnya jernih jadi kelihatan tuh. Nah, jadi sebisa mungkin air atau kondisi air dalam kolam pemijahan itu jernih gitu ya.
itu juga akan mempercepat proses perkawinan bagi indukan tersebut. Itu ya. Jadi sekian dulu dari saya di video kali ini, cara pemanenan ataupun tips untuk memanen anakan ikan nila supaya tetap sehat, tetap bagus dalam pemeliharanya biar tidak rusak ataupun tidak luka. Nah, sekian dari saya. Pantengin terus channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti info-info yang menarik tentang budidaya ikan dan seputar peternakan. Nah, sekian dan terima kasih.